Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini di rumah semuanya apa ada yang di luar? Di rumah. Luar Bu. Di rumah. Di rumah. Alhamdulillah kalau di rumah semuanya. Langsung saja ya Ibu mulai pembelajaran hari ini. Ya. Bentar. Apa sudah terlihat gambarnya? Halo? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, kita hari ini mempelajari mengenai sumbu simetri dan nilai optimum. Sebelum ke materi, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan sumbu simetri dari fungsi kuadrat, menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, menentukan titik optimum dari fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B dan C. Apakah dari kalian ada yang masih ingat? Gimana sih karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C? Silakan, siapa? Saya mau yang nilai A, Bu, menjelaskan. Iya. Jika A lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas titik balik minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah titik balik maksimum. Terima kasih. Ya, ini absensi berapa ya? Absensi 24. Ya, nanti dikasih nilai tambahan. Kemudian yang berdasarkan nilai B-nya, siapa Bu. yang mau? Siapa ini? Saya Safira nilai B. Pertama Absensi berapa? absensi 27. Ya, silakan. Yang pertama, jika A dan B memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri tepat berada di sumbu Y. Terima kasih. Iya, benar sekali. Terima kasih, Safira. Kemudian yang berdasarkan nilai C, siapa yang mau? Saya Bu. Oh, siapa ini? Dua. Mirza. Firza absensi berapa? 16. 16. Yang satunya tadi siapa? Usfin, Crispin absensi berapa? 31. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Saya dulu. Ya, silakan. Jika C lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di positif.
Jika C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di negatif. Ya, yang satunya tadi siapa? Mirza, Bu. Oke, silakan. Jika C lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di negatif. Berarti sama ya, seperti Uspin ya? Iya. Ya. Terima kasih, Mirza. Nah, Ibu mau mengulang kembali. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jika nilai A-nya itu bernilai A lebih besar dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas dan memiliki titik balik minimum. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah titik balik maksimum. Kemudian untuk nilai B, jika A dan B-nya memiliki tanda yang sama, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, maka sumbu simetri di kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri tepat berada di sumbu Y. Kemudian untuk nilai C, jika C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di positif. Dan jika C-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di negatif. Kemudian titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X digunakan untuk menilai X-nya, sehingga berlaku fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Langsung ke contoh aja. Misalkan ada soal tentukan titik potong terhadap sumbu x dari y sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya ini disama dengankan 0. Sehingga ini y-nya diganti 0, x kuadrat min 6x plus 5. Nah, ini dicari akar-akarnya. Sehingga ketemu 0 sama dengan x min 5 dikali x min 1. Kemudian dipisah. X min 5, saya tulis lagi. X min 5 sama dengan 0. Maaf jelek tulisannya. Kalau dipindah ruas kan nanti hasilnya X sama dengan ini, 5 ini dipindah ruas ke sini. Berarti hasilnya X sama dengan 5. Nah, untuk X sama X min 1 juga nanti dipindahkan ruas sehingga hasilnya X sama dengan 1. Jadi, titik potong pada Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 itu adalah 5, 5,0, dan 1,0. 0-nya ini dari sini, Y sama dengan 0. Seperti itu. Gampang sekali. Apa kalian paham atau ada yang ditanyakan? Halo? Paham, Bu. Halo? Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjutkan. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, ini untuk mencari nilai Y-nya. Tadi kan titik potong terhadap sumbu X untuk mencari nilai X, sedangkan kalau titik potong terhadap sumbu Y, itu mencari nilai Y-nya. Dengan cara apa? Dengan cara
memasukkan atau mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Nah, contohnya, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nilai X-nya diganti dengan 0, disubstitusikan. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat min 6 dikalikan 0 ditambah 5. Y sama dengan 0 kuadrat 0, 6 dikalikan 0, 0 ditambah 5. Jadi Y sama dengan 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,5. Gampang sekali. Apakah kalian paham atau ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Beneran tak ini paham? Paham, tapi nggak tahu yang lagi. Apa, Dek? Oke. Selanjutnya sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang sumbu X ya, Dek. Rumus sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Nah, ini tuh dari mana sih, Kak? Kan fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan A. X kuadrat plus BX plus C. Ini kan rumus fungsi kuadratnya. Nah, untuk mencari sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nanti nilai B-nya itu diganti yang di sini, kemudian A-nya diganti di sini. Nanti ketemu sumbu simetrinya seperti itu. Langsung ke contoh soal. Misalkan nilai sumbu simetri dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, rumusnya tadi kan min B per 2A. Di sini A-nya berapa? 1. B-nya berapa, adik-adik? 6. Min 6 kan? Min 6 ada negatifnya, ya. Kemudian C-nya ini 5. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus ini. X sama dengan min B. B-nya berapa? Ini min 6. Ini. Kemudian 2. Ditulis. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti dikali 1. Min 6. Sama ini negatif nanti kan jadi positif 6. 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga sumbu simetrinya adalah 3. Paham apa enggak? Paham, Bu. Atau masih bingung? Kemudian mencari nilai optimum. Nilai optimum itu rumusnya seperti ini. Y sama dengan min D per 4A. D-nya ini adalah diskriminant dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, ini B-nya dari mana, Bu? A-nya dari mana? C-nya dari mana? Dari fungsi kuadrat yang tadi Y sama dengan AX kuadrat plus ini gambarnya, tulisannya BX plus C. Nah, nilai A-nya dari sini, B-nya juga dari sini, C-nya juga dari sini. Nanti tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilainya ke dalam rumus ini dengan min D per 4A.
Contohnya, tentukan nilai optimum dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Dari sini tadi kan sampai sumbu simetri A-nya 1, B-nya min 6, kemudian C-nya 5. Oh maaf ya Allah, ini seharusnya bukan X tapi Y. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus min D per 4A. D-nya dicari dengan B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya berapa? Min 6. Min 6 kuadrat. Dikurangi 4. Dikalikan A. A-nya berapa? 1. Kalikan C. C-nya 5 per 4. A berapa? 1. Sehingga min 6 kuadrat 36. Dikurangi 4 dikalikan 1 kali 5 hasilnya 20. Dibagi 4 kali 1 hasilnya 4. Sehingga hasilnya 36 dikurangi 20 kan negatif 16 per 4. Hasilnya negatif 4. Mudah sekali materi hari ini, Dek. Paham sampai sini? Paham. Kemudian titik optimum. Titik optimum itu terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi tadi kan sumbu simetri yang persamaan ini sudah dicari, ketemunya kan 3. Kemudian nilai optimumnya tadi di slide sebelumnya, di sini itu kan ketemu 4. Nah, maka titik optimumnya itu 3, min 4, 3-nya itu sumbu simetri, min 4-nya itu nilai optimum, seperti itu. Kenapa sih kakak dari tadi itu memberikan contohnya itu menggunakan persamaan yang sama, yang X kuadrat min 6X plus 5 dari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian sumbu simetri, nilai optimum, itu kakak dari tadi menggunakan persamaan ini. Nah, itu tuh ada hubungannya adik-adik. Jadi dari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu simetri, nilai optimum itu dapat dibuat grafik. Makanya biar kalian mudah memahaminya, kakak menggunakan contoh soal yang sama. Kemudian ini ya, menggambar grafik. Nah, tadi kan fungsi kuadratnya di sini memiliki beberapa karakteristik yang sudah didapatkan dari sebelumnya tadi. Nilai A-nya di sini berapa? Berapa adik-adik? 1. Iya, 1. Nilai 1 itu lebih besar dari 0 apa kurang dari 0? Lebih besar dari 0. Lebih besar. Iya, berarti kalau A lebih besar dari 0, maka kurvanya membuka ke atas. Nah, fungsi kuadrat ini tadi kan sudah ditemukan titik potongnya terhadap sumbu X. Yang bentar. Nah, titik fotonya persamaan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 terhadap sumbu X kan tadi sudah dicari. Ketemunya 5,0 dan 1,0. Dicatat dulu di sini. Ini yang kedua. Kemudian tadi mencari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya
ketemu 0,5. Tulis di sini. Di sini nomor 3. Kemudian tadi sudah dicari titik optimumnya. Titik optimum yang terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum, yaitu min 3, min 4. Sehingga kita dapat membuat grafik atau mensketsa grafik dari titik yang sudah kita cari. Nah, ini kan titik potong terhadap sumbu X adalah 5,0 dan 1,0. Di sini. Di ini kan 5,0 dan 1,0. Di sini sama di sini. Sebelumnya belum ada ini ya, Dek. Jadi cuma titik-titik dulu, nanti baru ditarik garis. Kita sini. Tahu kita buatin lagi aja biar nggak bingung. Buatin di sini. Ini. Maaf, jelek ya. X sama Y. Nah, titik potong terhadap sumbu X 5,0 dan 1,0. Misalkan di sini 5. Di sini 1. Berarti titiknya ada di sini sama di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Misalkan di sini. Nah, kemudian titik optimumnya 3, min 4. 3-nya X. Ini. Y-nya min 4. Sehingga titiknya seperti ini. Nah, dari nomor 1, 2, 3, dan 4, langkah-langkah ini tadi, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. A-nya tadi kan lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke atas. Berarti sudah benar membuka ke atas. Seperti itu. Sampai sini paham? Kalau bingung? Paham, Bu. Paham. Nah, hari ini kan berarti kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada yang tahu tadi bisa menyimpulkan langkah-langkahnya seperti apa? Saya. Langkah-langkah untuk menyimpulkan grafiknya yang pertama. Ya, Bu. Namanya siapa? Lutfi. Absen berapa? 15. Ya, silahkan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan bentuk parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah. Yang selanjutnya yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Baru kemudian kita mensketsa grafik fungsi kuadrat tersebut. Sudah. Ya, benar sekali Lutfi. Tadi untuk menggambar grafik itu kan pertama kita harus menentukan bentuk parabolanya itu. A-nya itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0. Jadi untuk menentukan bentuk parabolanya itu terbuka ke atas atau ke bawah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari titik potong terhadap sumbu X dengan cara Y-nya disamakan 0. Kemudian yang langkah yang ketiga, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y-nya dengan cara X sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri
dan nilai optimum. Sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Sedangkan nilai optimumnya adalah Y sama dengan min B per 4A. Nah, kalau sudah ketemu langkah 1 ini, langkah 2 ini, 3 ini, sama 4 ini, kita buat sketsa grafik yang titik-titik tadi, yang titik-titik itu tadi, kemudian digabungkan titiknya itu tadi ditarik garis sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung atau bagaimana? Alhamdulillah, dimengerti Bu. Saya mau tanya. Iya, silakan. Cara yang pertama tadi itu apa? Cara menentukan yang kayak X minus 5 dan X minus 1 sama dengan 0 itu bisa diketahui minus 5 dan minus 0-nya itu dari mana? Yang menentukan titik potong sumbu terhadap sumbu X tadi. Yang mensubstitusikan kalau nggak salah. Yang sumbu simetri. Bentar. Gambarnya sudah keluar apa belum? Belum. Ya, belum. Sudah? Sudah keluar? Belum. Belum. Sudah. Masih belum, Dek? Sudah. Yang ini Sudah, sih. Bu. Iya, Dek. Yang ini kah? Bukan yang Yang itu loh. Yang langkah pertama. Kok nggak salah? Yang ini. Iya. Bisa Nah, ini kan itu akar-akar persamaan. Dan dicari kelas berapa ya yang persamaan kuadrat? Sudah lupa apa belum? Kelas Yang tujuan. Ya, ini dicari akar-akar persamaannya. Sudah lupa? Enggak sih. Jadi ini tuh akar persamaan dari fungsi kuadrat X kuadrat min 6X plus 5D. Bentar. Ini itu dari ini X kuadrat min 6X. Kalau dijabarkan lagi, ini tuh sama kayak gini loh. Yang ini loh, X dikalikan dengan X, hasilnya kan X kuadrat. Kemudian kan dengan negatif kan min X. Kemudian kalau min 5 dikalikan dengan X itu kan min 5X. Kemudian kali 1 itu kan hasilnya 5. Nah, dari sini kan hasilnya sama. Nah, X kuadrat min 6X plus 5. Bisa nulis sini. Ingat apa enggak? Yang mencari akar persamaan. Oh iya, Kak. Ya, Bu, makasih. Kelas berapa itu bersama kuadrat? Ya, jadi seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Atau yang lain? Sepertinya paham semuanya ini. Apa enggak paham?
Nggak pahamnya itu ketika Oh ya, Kakak mau ngerjakan, Bu. yang Memahami soalnya itu. nggak banyak. Ini diapain? Oh iya, memahami soalnya ini diapain ya terlebih dahulu. Seperti itu ya, Dek. Iya, Bu. Apalagi soalnya panjang gitu. Biasanya matematika soalnya cerita, diceritakan. Kemudian siswanya disuruh memodelkan sendiri. Ya, itu yang paling sulit biasanya. Iya, Bu. Apalagi satu soal ada beranak-anak. Nah, itu bisa diatasi dengan cara kalian sering-sering mengerjakan latihan. Kalau misalkan nggak dikasih tugas sama gurunya, bisa searching cari soal di Google, kan banyak. Matematika itu tidak bisa dihindari dari meskipun kalian kuliah ya, nanti kuliah jurusannya itu menghindari matematika, misalnya apa ya? Misalnya yang berbau IPS, tetap aja ada matematikanya. Meskipun jurusan bahasa, tetap aja ada matematikanya. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar matematika. Seperti itu, ya. Oh ya, Iya, Bu. ini kakak akan menge-share tugas individu sebentar di Google Classroom. Oh ya, adik-adik, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau enak pakai Google Classroom? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada beberapa anak yang masih belum gabung itu dan kelihatannya nggak tahu buat cara joinnya. Oh iya, kalau Google Meet ini kan ada itu ya, Dek, Zoom sama Google Meet. Kalau Google Meet itu enaknya itu kita nggak pakai download aplikasinya itu sudah bisa. Beda sama Zoom. Kalau Zoom itu harus download aplikasinya dulu. Tapi ini tadi ada yang PC kakak itu nggak bisa join. Laptopnya itu kameranya rusak. Kemudian di HP itu harus install, sedangkan memorinya penuh. Tapi ada beberapa siswa yang tidak pakai download aplikasi bisa ya. Iya, Bu, bisa. Nah, kendalanya beda-beda. Untuk materi minggu depan itu mengenai itu ya, Dek, menentukan fungsi kuadrat dipelajari terlebih dahulu agar kalian besok pas dijelasin paham dengan mudah gitu. Ini sudah kakak share latihan individunya di Google Classroom, silahkan dikerjakan. Terakhir hari ini jam itu 12 malam. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.